sunshine, my only Halo sunshine. semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini namanya Coko dan saya Aulia Iriana, mahasiswi PG PAUD Universitas Trilogi Jakarta. Nah teman-teman, kebetulan hari ini ada UAS mata kuliah seni teater di PG PAUD Universitas Trilogi Jakarta. Jadi tiap mahasiswa itu diwajibkan untuk membuat sebuah media untuk mendongeng ataupun bercerita, dan akan diupload di YouTube official PG PAUD Universitas Trilogi Jakarta dan juga di YouTube channel mahasiswanya masing-masing. Nah, kebetulan aku sudah buat buku ceritanya. Karena aku kebagian untuk membuat buku cerita. Gimana ya ceritanya? Penasaran? Semoga suka ya. Silakan disimak. Tapi aku punya lagu sebelum kita memulai ceritanya. Mau dengar? Hai, aku punya cerita. Cerita untuk kalian semua. Yuk, siap untuk disimak. Segeralah kita mulai. Judulnya adalah Kawa bisa makan dengan tertib. Nah, lihat deh gambarnya. Si Kawa lagi makan. Nah, cerita selanjutnya seperti apa ya? Kita buka. Jeng jeng jeng. Hah? Ada gambar apa ini? Wow, ada gambar Ibun. Ini Ibun. Ini Kawa. Lihat deh, Ibun sama Kawa sedang ada di dapur. Kira-kira mereka sedang apa ya? Pada sore hari, ketika Ibun sedang memasak, lihat deh gambarnya. Wow, Ibun lagi masak ya. Nampak Kawa menghampiri Ibun. Harum sekali. Ibun masak untuk kita nanti ya? Tanya Kawa sambil mengendus aroma makanan yang ibu masak. Jadi, sepertinya Ibun memasak sesuatu yang membuat Kawa itu cepat lapar. Nah, coba tanya sama mamahnya, tanya sama bundanya, hari ini masak apa? Wangi atau harum nggak ya masakannya? Diendus ya, kita latihan. Kita latihan menghirup aroma masakan. Ketika aroma masakannya enak, maka kita akan terasa lapar. Lihat selanjutnya. Nah, lihat deh. Sedang apa ini ya? Si Kawanya memegang sendok dan lihat deh, sepertinya perutnya Kawa mulai berbunyi. Bunyi suara perut Kawa. Ibun, Kawa sudah lapar. Kawa boleh makan sekarang ya? Tanya si Kawa. Kata Ibun, sabar ya nak, sedikit lagi matang masakannya. Coba Kawa cuci tangan dahulu sayang, kata Ibun. Nah, kira-kira kenapa Ibun menyuruh Kawa cuci tangan sebelum makan? Ayo teman-teman, biasanya cuci tangan dulu atau langsung makan dulu? Kita lihat ceritanya yuk. Apa yang Kawa lakukan? Makan dulu apa cuci tangan dulu ya? Jeng 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 jeng. Wow, Kawa langsung mencuci tangannya di air yang mengalir ya, dengan menggunakan sabun lalu menuju ke meja makan. Jadi Kawa mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini buat teman-teman, ketika kita hendak melakukan sesuatu terutama untuk makan, jangan lupa mencuci tangan. Apalagi saat ini kita harus rajin-rajin untuk cuci tangan sebelum makan ataupun sesudah makan. Yuk kita lihat cerita selanjutnya. Jeng jeng. Kita lihat gambarnya. Ada apa ya? Loh, ini siapa? Nah, tadi kan sudah ada Ibun Kawa. Nah, ini adalah abinya Kawa. Ini masih si Kawa. Nah, lihat deh. Ini latarnya ada di mana ya? Teman-teman tahu? Iya, ini ada di meja makan. Nah, Kawa sama Abi
hendak makan di meja makan. Di sini ada lauknya, lihat deh lauknya. Pantas saja tadi si Kawa mengendus dan lapar. Ternyata masakannya sedap. Ada apa di sini? Ayo. Ayam, ada sup dan juga ada nasinya. Nah, kita lihat ya. Wow, mantap, ada ayam goreng, Bun. Kawa hendak mengambil lauk dengan terburu-buru. Langsung Abi berkata, "Ups, belum dimulai Kawa. Hayo, sebelum makan harus apa dulu?" kata si Abi. Mencoba mengingatkan. Kira-kira tadi Kawa disuruh sama ibu untuk mencuci tangan. Terus ketika Kawa sudah mencuci tangan dan hendak mengambil makanannya, Abi menegurnya kembali. Belum mulai. Sebelum makan, apa dulu? Teman-teman tahu? Kita lihat cerita selanjutnya. Tada! Nah, lihat deh Kawa lagi ngapain. Berdoa. Betul sekali. Jadi sebelum makan, kita cuci tangan dahulu. Setelah itu, jangan langsung menyentuh makanan, tetapi harus berdoa dulu. Karena berdoa itu tanda syukur kita atas nikmat yang Tuhan berikan, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, lihat deh. Kawa menjawab, "Berdoa dulu, Abi," kata Kawa. Setelah semuanya berdoa, Ibu terheran dengan Kawa yang mengambil semua lauk dan piring Kawa hampir penuh berisi. Jadi si Kawa ini sudah cuci tangan, betul. Sudah berdoa, betul. Tetapi mengambil makanan yang banyak. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, lihat deh. Piring Kawa hampir penuh karena mengambil lauk yang banyak, nasinya juga banyak, sehingga membuat Ibun memberi nasihat. Apa nasihat Ibun? Kita baca sama-sama. "Kawa, ambil makanan secukupnya," kata Ibun. "Tidak perlu berlebih karena belum tentu bisa dihabiskan. Mubazir nanti," kata Ibun. Ya, terus si Kawa justru cuek, justru malah makan. Nyam nyam nyam, krik krik krik. Makannya bersuara. Nah, coba deh apa yang terjadi ketika kita makan banyak dan juga sambil bersuara kriuk kriuk nyam 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 nyam. Ini dia. Lihat gambarnya Kawa. Kenapa ini Kawa? Iya, dia tersedak. Kawa tersedak. Kenapa Kawa tersedak? Ya, kita baca sama-sama. Tiba-tiba ayam yang dipegang Kawa terjatuh karena Kawa memegangnya dengan tangan kiri. Kawa tersedak karena makan terburu-buru. Nah, ini pelajaran buat kita semua teman-teman. Tadi Kawa sudah mengambil makanan yang banyak, makannya juga bersuara. Megang makanannya ternyata dengan tangan kiri sehingga makanannya terjatuh. Dan ketika makan terburu-buru akhirnya tersedak deh. Keluarlah itu butiran-butiran makanan yang telah kita makan. Bagaimana reaksi ibunya? Ini dia. Kawa, Rasulullah mengajarkan kita makan dengan tangan kanan. Juga tidak terburu-buru sayang, kata Ibu untuk menasihati Kawa. Jadi buat kawan-kawan semua, teman-teman semua, ketika kita makan tidak perlu itu namanya berlebihan. Tidak perlu namanya itu bersuara, makan juga dengan tangan kanan. Biar kita juga nyaman menikmati makanannya. Harus dicoba. Nah, bagaimana ya Kawa selanjutnya? Apakah masih tersedak? Jeng, lihat reaksi Kawa. Kata Kawa, "Abi, aku kenyang," katanya. Padahal makanan di piring Kawa masih ada sebagian. Ya, lalu kata Abi, "Kawa, makanannya coba dihabiskan perlahan. Mubazir kan jika tidak dihabiskan? Di luar sana masih banyak yang kelaparan karena tidak mempunyai makanan. Kawa beruntung loh bisa makan yang banyak dan enak. Yuk sayang, dihabiskan perlahan," kata abinya.
Jadi di sini pelajaran buat teman-temannya. Ketika mengambil makanan jangan banyak-banyak karena kalau tidak dihabiskan kan sayang, mubazir, ya. Nah, ketika kita hendak menghabiskan makanan, coba perlahan-lahan. Insya Allah pasti habis. Apakah Kawa bisa menghabiskan makanannya? Kita buka cerita selanjutnya. Tada! Wow, lihat deh, piring Kawa sudah bersih. Ternyata Kawa bisa menghabiskan makanannya dengan perlahan. Abi, Ibun, dan Kawa hendak berdoa setelah makan. Hebat, good job. Lain waktu, Kawa akan makan dengan tertib, mulai dari mencuci tangan, terus berdoa sebelum makan dengan tangan kanan, lalu tidak bersuara, makan secukupnya, dan mengakhiri dengan doa sesudah makan. Begitu kawan-kawan cerita Kawa. Jadi dari cerita ini kita tahu ya, kalau hendak makan kita harus cuci tangan dulu biar kuman-kumannya pada hilang, biar bakteri-bakterinya hilang oleh air. Lalu yang kedua, apa tadi yang kedua? Ada yang ingat? Ya, betul sekali. Jangan lupa berdoa. Jadi, setelah mencuci tangan, langsung berdoa sebelum makan. Nah, setelah berdoa sebelum makan, barulah kita mengambil makanan. Mengambil makanan dengan secukupnya, tidak perlu banyak-banyak. Dan ketika hendak makan, kita harus perlahan dan juga menggunakan tangan kanan. Setelah itu, makanannya dihabiskan dan ketika selesai berdoa sesudah makan. Jangan lupa untuk cuci tangan lagi sesuai dengan lagunya Nusa Rara. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Nah guys, kalau anta bisa, kita pasti bisa. Ayo cari keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, itu tadi adalah cerita tentang si Kawa, yaitu Kawa bisa makan dengan tertib. Nah, cerita ini kita bisa mengambil hikmah ya, tentang mengajarkan karakter mandiri anak dan pembiasaan yang baik untuk anak, yaitu bagaimana makan dengan tertib, urutan-urutan sebelum makan, pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan anak di rumah sehari-hari, seperti itu. Seperti yang tadi Kawa ceritakan di dalam buku ini, bahwa Kawa sebelum makan itu mencuci tangan, lalu berdoa, makan secukupnya, tidak berlebihan, makan dengan tangan kanan dan tidak dengan tangan kiri, lalu
makannya dihabiskan, dan juga berdoa sesudah makan. Oh iya, ada satu lagi, makan tidak boleh terburu-buru. Sekian cerita dari saya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Kira-kira apa cerita selanjutnya? Kita simak cerita teman-teman yang lainnya. Nah, bagi kawan-kawan semua, sedikit promosi. Bagi kalian yang ingin membuat cerita seperti yang saya buat, seperti yang teman-teman PG PAUD buat, yuk ikutan kuliah di PG PAUD Universitas Trilogi Jakarta. Karena dari situ saya bisa buat buku ini loh. Dari situ saya berani untuk bercerita atau mendongeng. Dan dari situ saya bisa membuat media pembelajaran untuk anak usia dini yang menarik. Nah, bagaimana dengan kalian? Siapkah kalian untuk membuat imajinasi selanjutnya? Like, subscribe, dan share YouTube channel kami PG PAUD Universitas Trilogi Jakarta.